Ibadah malam Natal Selasa 24 Desember 2024 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsa Levaan. Dunia terasa penuh gelap duka. Dunia ini terasa penuh nista. Dunia ini terasa penuh dendam dan kebencian. Dunia terasa penuh sesak dengan dosa. Tetapi dalam keberdosaan, Engkau datang dan menyentuh kami. Engkau anugerahkan kepada kami anak-Mu yang kudus. Betlehem jadi sejarah. Betlehem jadi awal sejarah. Hidup kami bercerita tentang sejarah itu. Hidup kami bercerita tentang sampai Natal yang kudus. Hari ini surga ada di tengah kita. Hari ini hendaklah lembar-lembar kehidupan melentukan tembang kelahiran. Hari ini kisah malam panjang di Bethlehem menjadi kenangan putih untuk selamanya. Hari ini kami bersukacita. Hari ini dan di tempat ini kami lakukan syukur kami sambut Engkau Sang Raja Damai yang lahir bagi kami. Dalam damai dan kasih, kami satu memuliakan Engkau Raja Damai. Segala hormat dan kemuliaan hanya kepadamu yang Raja kami, Raja Damai. Dalam perjalanan hidup ini, senantiasa kami rasakan penyertaan-Mu. Engkaulah Allah yang baik, yang selalu bersama kami. Marilah saudara-saudaraku, kita berdiri dan satu dalam peribadatan kita memuliakan Allah kita, Allah yang selalu menyertai kita, Sang Raja Damai. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan ayat 2. Hatiku
Kasih karunia dan damai sejahtera yang mengalir dari Allah Sang Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, baik Natal yang kudus dan dalam persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jemaat duduk silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang menuntun kita dalam ibadah malam Natal saat ini adalah Allah menyertai kita. Maka dengarlah nas yang membimbing kita menurut Injil Matius 1 ayat 23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Kristus yang menjadi manusia telah menyatakan diri. Apakah kita kemudian siap menyambut kedatangannya? Apakah kita telah mengampuni sesama kita? Ataukah masih ada kebencian, iri hati, dan dengki? Apakah telah kita pedulikan dan dukung saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan kita? Sudahkah kita berbagi kasih kepada sesama? Dalam saat ini mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita terbuka kepadanya dan memohon ampun atas segala hal yang telah kita lakukan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, di malam Natal ini kami datang membawa segenap kehidupan kami. Kami rindu Kau lahir di hati kami, di hati yang suram dan gelisah, tertindih oleh beban hidup yang berat. Terkadang kami tersesat dalam beribadah dosa dan membelakangi kehendak-Mu yang mulia. Tuhan, biarlah iman, harapan, dan kasih tetap hidup di hati kami, sehingga kami mampu melihat cahaya di tengah kegelapan, bahkan mengagumi anugerah-Mu yang membuat kami mencintai kehidupan kami. Biarlah kami dibaringkan dalam kesucian-Mu dan dibungkus dengan kasih setia-Mu yang kekal, sehingga kami adalah persembahan keharuman. Dan kami belajar Bapa untuk senantiasa menjauhi segala dosa sampai selama-lamanya. Ini doa kami, ini pengakuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus
Setiap kita yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah daripadanya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian berita anugerah bagi kita yang diselamatkan. Mari senantiasa kita hidup selalu dengan takut akan Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan Mazmur 96 sebagai Mazmur pujian kita. Mazmur 96 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Marilah kita berdiri dan muliakan nama Tuhan dengan bermazmur baginya. Kita mulai. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah kepada-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gembiralah yang namanya di segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguhlah dunia tidak diam, Ia akan mendidik bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon dan bersorak-sorak. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Yesus
persembahan pujian dari duet anak Iga dan Jessica.
kasih Kakak Liga, Kakak Jessica yang mengantarkan duka, keindahan Natal itu dimulai dari setiap hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan diri untuk akhir dan firman Tuhan. Seorang penentu akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita semua mempersiapkan Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat 25 yang adalah pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Dan sebelum kita membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, marilah semua kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena setiap tapak-tapak langkah kami Tuhan tuntun dan sertai. Tuhan membawa kami dari 01 Januari hingga 24 Desember tahun 2024. Kami ada di dalam malam Natal yang kudus ini Tuhan. Kami menghampiri hadirat-Mu saat ini Bapa di surga. Dengan kepala kami yang tertunduk, namun hati kami terangkat di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Jiwa kami merindukan akan suara kebenaran firman-Mu yang terus memperbaharui seluruh kehidupan kami, menolong dan menguatkan kami, serta kami belajar daripadanya untuk terus menjadi yang terbaik bagi Engkau, ya Tuhan. Dan oleh karena itu Bapa di surga, datanglah di dalam Roh Kudus-Mu, sinarilah pikiran kami, sinarilah seluruh kehidupan kami, bawa kami untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga ketika firman ini ditaburkan oleh hamba-Mu bagi kami semua umat-Mu yang saat ini duduk di dalam rumah-Mu ini Tuhan, kami mau mendengarkannya secara baik, tetapi teristimewa daripada itu, kami mau melakukan firman-Mu ini sepanjang kami diberi waktu anugerah oleh Engkau. Dan oleh karena itu Tuhan, mari berfirmanlah bagi kami semua anak-anak-Mu, karena kami telah siap Bapa untuk menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat 25, dan mari kita semua berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya.
Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema oleh Majelis Sinode Gembit Allah menyertai kita, atau yang sering kita kenal dengan bahasa Immanuel. Ada yang nama Immanuel di sini? Jadi jemaat ada satu, jemaat juga ada. Kalau laki-laki biasanya diberi nama Immanuel, perempuan biasanya diberi nama Immanuela. Tapi nama ini kemudian menjadi sangat diimani dan dipercaya Bapak Ibu, bahwa gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus kemudian menjadi nyata dalam kehidupan setiap orang. Ketika kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan. Hari ini kita belajar bersama-sama dari kisah satu keluarga, Yusuf, Maria, dan Yesus yang ada di dalam kandungan. Dan kemudian terlahir, dan cerita ini dimulai ketika Yusuf kemudian punya rencana pribadi. Setiap orang punya rencana pribadi. Ada orang yang kemudian tidur-tidur berpikir bahwa ini kita bangun akan buat apa. Atau mungkin ada juga yang duduk di sini sambil berpikir, ini kalau sebentar besok bocil belum datang maka gue berisi satu toples. Semua mulai pikir memang kira-kira apa yang kita harus buat. Bahkan dalam situasi yang berbeda saja Bapak Ibu, seorang manusia bisa memberikan rencana dan juga punya sebuah hal yang sudah dipikirkan matang-matang. Sebagai seorang manusia yang punya keterbatasan berpikir, keterbatasan untuk mengetahui apa yang terjadi di depan, bahkan apa yang sedang dialaminya, Yusuf kemudian diceritakan bahwa dia punya maksud dan punya cara diam-diam untuk bagaimana menjaga nama baik Maria tunangannya, supaya sekalipun Yesus terlahir, dia diceraikan diam-diam sehingga orang tidak menjadi pusat lalu kemudian menganggap bahwa Maria ini perempuan yang tidak baik karena melahirkan di luar pernikahan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ternyata perjumpaan bersama-sama dengan malaikat mengubah bagaimana Yusuf melihat jalan yang akan dia tempuh kembali. Dari awalnya dia berencana untuk menceraikan diam-diam Maria, berubah menjadi orang yang kemudian penuh tanggung jawab dan juga bersama-sama dengan Maria bersepakat untuk akhirnya membesarkan Yesus di Nazaret, sampai dengan kemudian Yesus memulai pelayanannya yang ada. Di dalam cerita berikutnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga membaca bersama-sama bahwa ternyata cerita ini bukan cerita yang kemudian dapat mimpi lalu kemudian terjadi. Tetapi firman Tuhan malam hari ini bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf mulai dari menamai dia Yesus Kristus, Allah yang menyertai kita dan disebut sebagai Immanuel, itu sudah dinubuatkan dari sejak perjanjian lama. Dari kitab Yesaya kita bisa membaca itu. Sudah diceritakan sejak dahulu bahwa akan ada seorang yang menyelamatkan, menjadi raja atas kita semua, dan dia akan menjadi Allah yang menyertai kita dalam segala situasi yang ada. Bapak Mama, dari bagian bacaan firman ini juga kita melihat bahwa sejak dari awal ibunya Maria, dia selalu ketika berjumpa dengan malaikat, dia bilang begini, aku ini hamba Tuhan, seterusnya terjadilah padaku menurut perkataan. Ada dua karakter yang berbeda antara Yusuf dan Maria. Yusuf menjadi orang yang kemudian kadang-kadang ragu-ragu, kemudian dia dijumpakan dengan malaikat dalam mimpi. Sedangkan Maria sebagai ibu Yesus, dia menjalani segala sesuatu sambil bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman kita malam hari ini ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Kita bawa pulang dan kita juga renungkan bersama-sama dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Hal yang pertama Bapak Mama, saya mau mulai dari sosok Maria. Ketika malaikat menjumpai Maria, dia bilang begini, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut kehendak. Dan dia menjadi sosok perempuan, seorang ibu yang kemudian percaya atas apapun yang dikatakan Tuhan padanya. Kenapa kemudian kita tema ini bilang Allah menyertai kita? Maria bersama-sama Yusuf mau menceritakan dan menggambarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Maria tahu bahwa Allah itu bernaung dalam dirinya sebagai seorang ibu. Dia menjadi seorang ibu yang melahirkan Yesus Kristus ke dunia. Dia percaya bahwa apapun yang dilakukannya, Tuhan ada di sana
Tuhan menyertai kita. Berbeda dengan kita ya Bapak Mama. Ini tadi dengan Maitua Poomo. Ini kami pun Natal pertama di Onhoas. Dengar-dengar jemaat bilang biasa pendeta open house. Jadi habis tanggal 25 itu open house untuk semua. Pendeta bilang, Mama mau sibuk gereja, mau sibuk dengan pemasa. Kasih saja apa yang perlu, yang bisa kita nikmati dan dengan penuh ucapan syukur dan bahagia. Itu jauh lebih baik. Dan kemudian kita sudah sepakat. Besok ketemu open house gayanya pendeta Pak dan istri. Mari datang Bapak Mam, karena nanti tanggal 1 itu orang tua biasa bilang, nanti tanggal 1 warga itu bisa lamar Natal dan Tahun Baru satu kali. Natal itu kerayaannya kita, orang-orang percaya pada Kristus yang merayakan kelahiran. Tahun Baru itu seluruh umat di dunia merayakan. Jadi sebenarnya momen paling penting adalah ketika kita mampu bersua, berjumpa, dan kemudian kita saling berbagi cerita di momen Natal. Dari cerita ini Bapak Mam, kita mau bilang bahwa Maria berjalan sebagai seorang perempuan. Dia tahu bahwa ada stigma negatif yang datang bahwa dia melahirkan di luar pernikahan, tapi karena itu adalah anugerah daripada Roh Kudus yang berdiam di dalamnya, maka dia menjadi orang yang berjalan tanpa takut sekalipun. Karena kalau kemudian kita membaca Lukas, kita membaca Matius, kita menemukan ada kekhawatiran, kegembiraan yang dialami oleh Yusuf, laki-laki yang diminta untuk mendampingi Maria dalam proses penyelamatan Yesus Kristus lahir ke dunia. Biasanya yang khawatir di rumah itu bapak-bapak atau mama. Ini tak balik dengan Yusuf yang khawatir. Tapi kemudian kita tahu bahwa di bagian kedua cerita ini dia mau bilang begini. Maria menjadi sosok yang percaya bahwa Tuhan ada di dalam dirinya, maka apapun yang terjadi padanya itu akan berjalan dalam penuh damai dan sukacita. Yusuf berbeda. Yusuf bilang bahwa demi menjaga diri dan juga menjaga nama baik Maria, menjaga nama baiknya juga, maka dia punya rencana pribadi. Apa yang terjadi pada Mama? Bagian kedua yang kita mau renungkan adalah sekalipun kita punya rencana, tetapi seringkali rencana Tuhan yang akan terjadi. Yusuf boleh membangun mimpinya dengan diam-diam. Bahkan kemudian dia sudah merencanakan bahwa nanti seperti ini, kita yakin bahwa dia sudah punya perhitungan. Dan memang bapak-bapak di mana-mana itu punya perhitungan luar biasa. Kita dapat THR 500, kasih Maitua 400 supaya dia senyum sedikit, 100 kita sembunyi, sama saja. Mau sembunyi di mana juga, wanita yang paling terkasa untuk mencari uang adalah kita istri-istri sendiri. Karena itu saya pengalaman pribadi, makanya saya bilang ibu-ibu itu adalah ibu-ibu pintar cari uang. Mau disembunyikan di mana saja pasti diketahui. Kekhawatiran daripada Yusuf kemudian mengantarkan dia berjumpa dengan malaikat. Tapi ingat bahwa kekhawatiran itu kemudian berubah menjadi sebuah kepastian dan ketaatan untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan hanya hidup dalam kekhawatiran, tetapi juga hiduplah sebagai orang yang kemudian mau diubahkan ketika Tuhan berbicara kepada kita. Kita biasa mendengar bahwa bahkan tadi di narasi awal, jangan keraskan kita punya hati untuk sesuatu yang dapat menghampiri kita. Jangan keraskan kita punya hati ketika ada saudara yang sebuah ngomong berpuluh-puluh tahun, berbulan-bulan datang buka tangan untuk bercium dan ketemu saling memaafkan di momen Natal. Jangan keraskan hati untuk menerima sesuatu yang baru yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu cara Tuhan untuk bagaimana merubah cara kita memandang hidup. Sekalipun kita punya rencana, tetapi Tuhan bilang, beta punya rencana akan jauh lebih baik daripada yang sedang kita usahakan, yang sedang kita rencanakan. Itu hal kedua Bapak Mama yang kita mau bilang, bahwa mari kita bersama-sama membangun mimpi, membangun rencana. Besok kita mau di mana, selamat disapa, tapi kita juga tahu bahwa ada ruang yang kita berikan kepada Tuhan untuk berkarya dalam sepanjang kehidupan kita bersama-sama. Biasanya Bapak Mama tadi mau latihan anak-anak, kakak pengajar bilang bahwa pendeta anak-anak separuh ada disiram bubur. Jadi Johnson bisa latihan hari ini. Beta dalam hati dia bilang, semoga ada disiram bubur sambil soalnya om bilang, opa selamat Natal opa sudah mesti ketong sudah bilang. Beta bayangkan kalau kemudian opa jawab dari dalam bubur bilang, soalnya apa anak dong. Kita yakin kamu lari ke setengah sendal dan sepatu itu luar biasa. Ya, kadang-kadang orang-orang hidup juga terus ngomong.
pelit hati untuk ngomong dengan sesama. Tapi ketemu jauh-jauh ketemu bahasa untuk ngomong dengan orang yang kita percaya dan iman. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Selesai di sana. Jadi jangan sampai kemudian kesibukan hal-hal yang lain membuat kita melupakan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Sayangnya Bapak ada di antara kita yang saat ini masih ada di kuburan, masih ada pemasak-pemasak dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita tergae di hal-hal yang sebenarnya itu menjadi rencana kita, tetapi kita tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Besok biasanya gereja kosong, karena dong pikir ini sunatan dari sudah selesai. Rame di pizza box, nanti di hari H kursi dong kosong. Ini hari ada yang dapat kalimat seperti Maria dan Yusuf di depan pintu, maaf, tempat duduk di dalam penuh. Tapi coba nanti lihat besok nanti sonari itu kalimat, karena banyak yang disibukkan dengan berbagai hal persiapan dan lain sebagainya. Saya mau ingatkan Bapak, kita punya rencana, tapi janganlah lupakan bahwa rencana Tuhan juga harus berjalan dalam hidup kita. Terakhir Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga Yusuf dan Maria taat kepada apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikat. Beri nama dia Immanuel, Allah yang menyertai. Allah yang menyertai. Oh, iso ada suara ini curiga dan sampai tadi lupa makan. Allah yang menyertai kita, yang akan senantiasa hadir dalam setiap pergumulan, suka dan duka, tangis dan tawa, dalam setiap pertengkaran kehidupan keluarga, dalam setiap tangis keluarga. Allah ada di sana. Allah yang akan senantiasa hadir untuk mendengar cerita Bapak Mama dalam setiap hal yang kita jumpai bersama-sama. Persoalannya Bapak Mama adalah banyak daripada kita yang seringkali lebih mengandalkan orang yang terlihat. Kita punya orang tua, kita punya kakak adik, lebih mengandalkan mereka, lebih mendengarkan mereka daripada mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Saya membayangkan Bapak Mama, kalau kemudian Maria memberikan telinga dan respon hatinya untuk mendengarkan apa kata orang terhadap kehamilannya, maka dia akan menjadi seorang ibu yang merasa bersalah. Dia Yusuf juga akan menjadi seorang ayah yang merasa bahwa beta tidak lakukan apa-apa, tetapi beta kenapa harus bertanggung jawab untuk itu. Tetapi Allah yang menyertai itu memampukan Maria kemudian melakukan segala hal dalam penuh damai dan sukacita. Allah yang menyertai itu kemudian memberkati hatinya untuk meresponi segala sesuatu yang datang kepada mereka, untuk meresponi segala sesuatu tahap demi tahap. Mereka harus menyingkir ke Mesir, mereka harus pindah suruh ke Yudea, mereka harus pergi lagi ke Galilea dan menetap di Nazaret. Ini perlu perjuangan panjang, mulai dari kehamilan tua sampai dengan melahirkan di situasi yang tidak mengenakan. Bapak Mama, kalau tanpa Maria sadar bahwa Allah itu menyertai dia, kita yakin dia akan menyerah di awal-awal atau di pertengahan perjalanan. Tapi ketika kita memahami dan beriman Allah itu Immanuel, Allah yang menyertai kita, maka kita menjadi orang-orang yang akan tangguh, akan tetap berdiri, akan tetap senantiasa tahu bahwa Tuhan jaga beta, Tuhan lindungi beta keluarga, Tuhan akan memenuhi segala hal yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita sama-sama katakan, Allah menyertai kita. 1, 2, 3. Allah menyertai. Jadikan itu pesan Natal bagi kita sekalian. Situasi apapun yang kita hadapi, dia Immanuel, Allah yang akan memberkati kita. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Par Rayon Immanuel.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudari untuk berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang berdiri di segala tempat dan waktu kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan seluruh pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian paduan suara gabungan lansia dan paduan suara arif. Silakan.
perpaduan yang baik, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, tiba saat kita memberikan persembahan syukur para yakin akan membantu kita dalam berdoa. Marilah memberi persembahan dengan mengerti Tuhan yang berkata Yesus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Tuhan, Tuhan yang akan disembah akan budi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana kami Tuhan, kami akan datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ini tiba saatnya kami masing-masing akan memberikan persembahan kami. Oleh itu, kuduskan dan berkati setiap persembahan yang kami beri, agar semuanya boleh pekerjaan kalian ini, dan khususnya dipimpin Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 yang seterusnya, Alam Raya Berjemaat. Alam raya
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ada dalam penyalahan ini Natal. Di malam Natal yang satu, kami aturkan sembah syukur kami kepada Engkau datang ke dunia, hadirkan terang abadi dan sukacita. Engkau nyatakan kepada kami tentang dirimu yang adalah iman Allah menyertai kita.
yang syahdu, malam yang indah, hadirkan pujian segala, lantangkan kiranya kemuliaan, ciptaanmu cita segala surat dengan cintamu engkau dengan kasihmu engkau peluk aku yang berdosa, dengan suaramu engkau bangunkan aku yang tertidur, dengan kasih dan kuasamu engkau gapai aku yang terbunuh. Oh Allahku, Engkau Allah yang selalu mengingat aku. Engkau Allah yang selalu menyertaiku. Panggilanmu, cinta kasihmu, pelukanmu, suaramu mendengar hari ini. Terimalah syukurku hari ini. Terimalah pujianku di tempat ini. Natal yang syahdu, terang yang abadi membuatku tertutup bahagia dan mengaku. Engkaulah Immanuel, Allah yang menyertai segenap ciptaanmu kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam rasa syukur yang besar kepada Dia yang kelahirannya diberitakan oleh cahaya bintang-bintang dan para malaikat, mari kita nyalakan lilin sebagai simbol bahwa terang Kristus bersahaya dalam hati kita. Mari kita bersama-sama pujikan pujian para kudus sambil kita membagikan ini simbol terang Kristus yang datang di hati kita.
Bapak terima kasih untuk Natal yang menghampiri kami kembali. Terima kasih untuk sapaan Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Allah selalu menyertai kami. Mungkin kami selama ini hidup sebagai orang yang terluka. Mungkin hidup kami selama ini dipenuhi dengan berbagai tanggapan negatif terhadap diri kami. Mungkin kami juga terdesak dengan berbagai pergumulan, sehingga terkadang damai itu meninggalkan kami. Malam hari ini, ketika kami menyalakan lilin Natal, kami percaya terang Kristus hadir dalam hidup kami. Izinkan kami beriman seperti seorang Maria, bahwa ketika Tuhan ada di dalam dirinya, maka Allah yang menyertai itu akan senantiasa ada dalam mesin kehidupan kami masing-masing. Jika malam hari ini kami tertuntut sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, Tuhan berkati setiap kami, supaya kami juga dimampukan oleh Tuhan menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mengasihi dan mencintai istri dan anak-anak. Jika malam hari ini kami tertuntut sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, beri kami kesabaran, beri kami hikmat-Mu, supaya dengan sukacita kami mendampingi suami dan anak-anak. Dengan sukacita kami merayakan kebersamaan kami sebagai satu keluarga. Jika malam hari ini Tuhan, kami tertuntut sebagai anak-anak, kami mohon Tuhan peluk kami satu persatu. Biarlah di dalam setiap keterbatasan, dalam setiap kesederhanaan di mana keluarga kami senantiasa mendampingi kami, kami tetap merasakan Allah yang menyertai itu adalah senantiasa. Jika malam hari ini kami tertuntut sebagai orang tua, para lansia, opa dan oma yang hadir malam ini, terima kasih Tuhan untuk pengalaman luar biasa yang boleh kami lewati. Natal berkali-kali menghampiri kami. Biarlah Natal itu juga mampu mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami yang memasuki usia lanjut, Tuhan kiranya memberkati kami dengan semangat. Biarlah terang Kristus yang ada dalam lilin Natal kami malam hari ini, yang menjadi lilin yang akan senantiasa menyemangati kami sebagai para lansia untuk tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Jika malam hari ini kami tertutup sebagai orang-orang yang telah kehilangan orang-orang yang dikasihi, kami mohon Tuhan balung hati kami. Tuhan berikan kami hati yang penuh sukacita. Dan jika hari ini kami tertutup di hadapan Tuhan dalam berbagai keterbatasan dan pergumulan, kami mohon Tuhan hibur hati kami. Bersama-sama dengan keluarga Bapak Laasar Meno yang baru saja tadi kehilangan ayahnya tercinta, kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan menguatkan mereka. Bapak izinkan kami keluar dari ruangan ini ketika kami pulang sebentar. Kami pulang sebagai orang-orang yang bersuka cita, karena Allah menyertai kami. Allah tidak akan meninggalkan kami dalam situasi apapun. Mungkin kami suatu saat nanti akan tinggalkan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu menunggu dan memeluk kami di dalam setiap keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk momen Natal ini. Terima kasih untuk keluarga yang masih berdiri di samping kami. Terima kasih untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala suka dan duka, senang dan susah dalam hidup kami. Justru malam ini mengingatkan kembali bahwa suka dan duka kami yang selama ini kami alami justru menguatkan iman kami untuk tetap percaya Tuhan beserta kami. Dan biarlah malam hari ini kami semua yang berdiri, kami satu hati, kami satu suara memanteraikan doa syukur Natal ini dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau adalah kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mematikan lilin Natal yang ada di tangan kita. Saya persilakan Bapak Ibu duduk. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terang abadi telah datang dalam dunia. Terang itu mengarahkan langkah kita agar kita terangkum dalam setiap perjalanan pergumulan hidup kita. Engkau tidak akan pernah sendiri dalam menjalani hidup ini. Terang abadi akan terus menyinarimu. Dialah Immanuel. Dijemput kita semua berdiri, kita pujikan hidup cuma serati, muliakan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, biar berkat-berkat-Nya menolong. Allah Sang Immanuel menguduskan kamu seluruhnya, dan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil kamu dalam kemurahan-Nya dan memberkati kehidupanmu, mulai dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Kembali saat itu.
Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita selamat. Yang pertama, sebentar jam 11 kita ada doa keluarga. Nanti akan ditandai dengan bunyi lonceng gereja. Tanda dimulai semua doa-doa di setiap keluarga maupun juga di setiap gugus yang ada. Jam 11 malam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, liturgi kami telah bagikan, tapi menurut Bapak Mama mungkin ada 2 orang saja di rumah atau sudah lansia semua, silakan bergabung dengan keluarga-keluarga lainnya dan nanti akan dipimpin oleh beberapa kepala keluarga yang lain atau mungkin ada majelis jemaat yang ada di sekitar situ bisa menolong Bapak Mama untuk tetap beribadah. Namun jangan sampai melewatkan malam ini tanpa ada ibadah keluarga. Jadi Bapak Ibu nanti akan ditolong untuk bersama-sama berkumpul dalam satu gugus atau di dalam setiap keluarga. Mungkin kalau sudah ada yang bisa baca renungan sendiri dan beribadah sendiri silakan. Tapi kalau tidak, jangan bilang bahwa kami sengaja bisa berdoa sehingga kami tidak ibadah. Silakan bergabung dengan keluarga-keluarga yang lain. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, informasi untuk kita besok kebaktian kita ibadah Natal kita akan dilaksanakan di jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita akan berjumpa kembali untuk beribadah dalam ibadah Natal. Saya kira itu saja Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sejauh kita semua berdiri, kita akan menyanyikan pujian nyanyian Felis Magida. Sampai kita bersama.